Sesungguhnya kan gini, ketika kita memahami eksistensi diri kita, kan gitu, sebagai Khalifatullah, kalau bahasanya Ustadz Abdullah Syair, ya kan itu kan, kita memang harus hadir di tengah-tengah umat. Harus itu, harus ada satu reaksi dari dalam itu, kami harus hadir di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, senang rasanya Ustadz Al-Mukarram Ali Hermawan hadir ke studio kami, Ustadz. Masya Allah, ini sebuah momen yang sangat langka bagi kami. Saya agak grogi nih, Ustaz. Karena di depan saya ini guru saya. Aku yang malah grogi. Oh gitu. Ya. Iya. Tapi insya Allah dengan senyuman ramah Ustadz Ali ya, ini membuat suasana menjadi terasa akrab, Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz, ini untuk dalam masa COVID ini Ustadz baru pertama Ustadz ya ke Gunung Tembak ini? Iya, kayaknya baru pertama ini. Iya, Ustadz ya. Nah, saya melihat kalau nggak salah di acara tahun lalu nggak hadir ya? Nggak hadir. Oh, alhamdulillah. Itu makanya tadi saya bilang ini momen yang mahal ini, Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Mungkin kita akan bincang-bincang santai, tapi ya insya Allah ada hal yang pasti kami akan dapatkan Ustadz sebagai santri, bahwa Ustadz Ali adalah salah satu dari santri senior sekaligus guru kami ya, yang banyak berkiprah di cabang, Ustadz ya, di cabang. Dan sejak itu memang kami merasa kehilangan ya. Tapi mendengar dan terus mendapat informasi tentang bagaimana keteladanan juang yang Ustadz lakoni di cabang, alhamdulillah ya, kami mendengar informasinya sudah menghadirkan semangat lagi, apalagi ini sekarang sudah hadir. Ya, yang kami ingin tanyakan, Ustadz, sebenarnya Ustadz ini kapan mengenal Hidayatullah, Ustadz ya? Kalau mengenal Hidayatullah, kami memang langsung dari Bapak Pimpinan. Saat beliau ceramah di Palu itu, belum tahu ada pesantren di Kalimantan, dari majalah nggak ada. Langsung dari Ustadz Abdullah Syair bahwa di Kalimantan ini ada pesantren gitu. Lewat ceramah lah. Lewat ceramahnya di Palu, saja. Di Palu, di Masjid Al-Muhajirin. Ada 2 kali ceramah beliau, saya dengar, wah, kalau begitu ada peluang bisa nyantri. Ya. Ustadz kan orang Jawa, kok ada di Palu? Saya merantau karena komitmen setelah sekolah kami harus mandiri. Sekolah. Makanya saya cari tempat yang paling jauh supaya nggak pulang lagi. Wow, dari mana? Jawa Timur saya. Jawa Timurnya di Kediri. Oh, orang Kediri. Merantau ke Palu. Luwuk Banggai, bahkan Palunya masih lanjut lagi. Iya, Luwuk Banggai. Luwuk Banggai. Tapi tempatnya indah saja. Luwuk Banggai. Itu pun di daerah Makapak B. Jadi masih jalan terus. Pokoknya intinya saya akan cari tempat baru yang memungkinkan saya nggak pulang lagi. Kok begitu ini? Iya. Prinsipnya waktu itu? Iya, gimana ya? Yang jelas memang harus saat itu saya harus jauh dari kampung. Ikut orang tua saat ya? Yang mana? Waktu ke Palu itu? Atau sendiri? Sendiri ke Palu. Sendiri? Luwuk Banggainya. Orang tua mengetahui anaknya akan pergi merantau itu, waktu itu bagaimana? Kami sejak kecil memang ikut saudara. Sejak kecil dibesarkan oleh saudara.
kalau dalam bahasa kasarnya itu diurus orang. Jadi ada kepingin itu mandiri gitu. Wah, gitu ya. Sudah malu diurus orang. Saya harus mandiri pokoknya. Saat saya mau pergi, mereka sedih karena mau dikuliahkan, saya nggak mau. Kan gitu. Oh, usia kuliah saat itu? Iya, SMA, lulus SMA. Saya PGA. Oh, lulus PGA. PGA. Merantau ke Palu. Oh, naik kapal berarti saat itu? Naik kapal. Ya, kapal kopra, kapal besi. Itu lama itu. Sampai terdampar di Kendari. Oh, itu lama di Kendari berapa? 2 minggu. Masya Allah. Kami 2 minggu di Kendari itu. Ya, sempat keliling-keliling. Jadi mengenalnya langsung Ustadz Abdullah Said saat beliau ceramah. Kenapa dari Luwuk Banggai kok ke Palu? Ya, kami biasa dari kabupaten ke kota provinsi. Nah, gitu. Biasa. Ada bisnis kecil lah. Gitu. Ustadz langsung menemui orangnya waktu itu. Saya dengar dari pinggir jalan, ada ceramah. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, saya suka dengar ceramah, nasihat-nasihat itu. Wah, rindu ini. Akhirnya dapat informasi langsung dari beliau, ada pesantren yang siap menampung santri, ya tidak dibatasi usia. Bagi kami itu aneh. Wah, berarti saya layak jadi santri ini. Karena dari yang kecil sampai nenek-nenek pun bisa diterima. Itu yang disampaikan. Waduh, akhirnya waktu itu Abdullah Said rahimahullah ada acara di situ. Apa istilahnya, turba kalau tidak salah. Ya, keliling. Di Sultan ya? Iya. Beliau mau seminar di Untat. Tapi ceramah di Masjid Al-Muhajirin. Al-Muhajirin. Ya, saya dapat 2 kali ceramahnya. Pimpinan cabang Palu saat itu setelah? Saya semua sering ketemu siapa ya, cuma nggak memperkenalkan sama kami bahwa saya ini orang Hidayatullah, Ustadz Abdullah, siapa Ihsan atau siapa namanya? Abdullah Ihsan. Bukan Ihsan, saya lupa namanya. Iya. Beliau gagah itu orangnya. Saya kenal. Oh, ternyata ini Hidayatullah gitu. Di sekitar masjid itu kalau nggak salah. Belum ada kampus waktu itu saja? Belum ada. Oh iya, jadi Tondok Kiri belum ada cerita. Belum ada saat itu. Belum ada. Cuman Ustaz Abdul Said sudah ada kegiatan safari dakwah, seminar. Saya kagum lah, wah hebat ya. Kiainya bisa menjadi seminator, ini kan gak gampang ya. Kiai langka lah. Gitu. Setelah itu Ustaz berazam untuk ke Gunung Tembak saja. Pokoknya harus nyantri, karena bagi kami mondok itu menjadi idaman. Jadi mondok itu idaman. Ya. Karena saya sempat bahasanya itu apa ya, iri melihat tetangga kami itu mondok. Dia berpakaian rapi, pulang kampung, kok bisa dia mondok ya? Luar biasa ini. Kapan saya bisa mondok? Gitu intinya. Ya, tentu pondok di Jawa dengan di sini ketika Ustaz sampai kan ya berbeda dari sisi ya baca kitab misalkan ya. Nampaknya di sini kan nggak seperti itu. Bagaimana Ustaz ketika melihat pertama kali di Gunung Tembak ini? Kami tidak punya standar tentang pondok. Dengan nama pondok itu saja bagi kami sudah tersanjung. Agaknya kok kayak gini pondok, nggak ada. Saya tidak pernah mempertanyakan kondisional saat itu. Pokoknya diterima sebagai santri senang. Ya. Senang kali aku melihat pondok Gunung Tembak tahun itu. Tahun berapa setia gabung di Gunung Tembak ya? Akhir 88. Ya, masuk 89, beberapa hari masuk 89 kami. Iya, begitu melihat Gunung Tembak dengan kondisi yang saat itu ya masih banyak, masih sangat terbatas fasilitasnya. Kesannya bagaimana saat awalnya itu?
Ya kembali lagi, karena kami terbiasa hidup menderita. Masya Allah. Bahkan sering saya sampaikan, ya setelah saya menjadi warga Hidayatullah, penderitaan di Hidayatullah ini belum ada apa-apanya. Ini kan terkesan sombong lah. Jadi penderitaan di pondok ini biasa-biasa bagi kami. Makanya saya gemar bergerak terus. Selama di Gunung Tembak, Ustadz, pengalaman yang paling berkesan kan? Kan kami tahu Ustadz dulu juga adalah guru kami, ya tentu ada ya di antara banyak pengalaman yang mungkin Ustadz masih ingat itu untuk kita. Ya, Gunung Tembak memang menjadi basis gerakan ya, sumber spirit bagi kami. Jadi ketika di Gunung Tembak kami betul-betul berusaha sekuat tenaga menyerap. Ya, pertama dari alat peraga yang saya lihat waktu itu, Ustadz Abdullah Said. Saya cuma melihat, saya perhatikan. Memang betul-betul dalam kepribadiannya itu tersaji. Ya istilahnya tersaji, ya sesuatu yang kita butuhkan. Dalam bahasanya keteladanan. Ya, Masya Allah. Makanya kalau saya lihat sudah puas. Ya, bukan sekedar sumber inspirasi. Memang beliau sajian ya atau hidangan yang harus disantap oleh siapa saja. Ustadz kan waktu itu langsung ngajar saat ya waktu masuk gitu ya? Iya, enggak. Saya di TC juga. TC berapa 40 hari atau berapa ya? Di itu saat ya, di bawah sana ya, di kolam. Enggak, kami di sini di Asrama Putri ini. Oh, di Asrama Putri itu saat. Ngangkat tanah, kemudian ngangkat kayu-kayu, papan-papan. Pokoknya banyak di sini lah kami. Iya. Asrama Putri, nimbun kolam waktu itu. Nimbun kolam. Ya. Itu training kami. Saya kalau nggak salah ingat, Ustadz dulu waktu ikut pembangunan musola Putri saat ya, yang kena musibah jatuh. Oh, jatuh ya. Itu tahun berapa Ustadz? Saya lupa itu ya. Jatuh itu. Dan Ustadz ya, tadi harus dipasang besi sejak itu sampai sekarang ya. Enggak, masangnya di Medan. Oh, di Medan. Karena sempat lumpuh juga saya. Sempat lumpuh. Ya, enggak bisa apa-apa. Itu bukan bulan, tahun juga. Tahunan juga, Masya Allah. Ya. Jadi Ustadz Ali satu di antara santri yang ikut di dalam membangun musola Putri saat ya, sampai saat ini masih terpakai, alhamdulillah. Saya bagian mengecat di atas. Oh iya. Di Gunung Tembak ini Ustadz, sebagaimana yang Ustadz tadi sampaikan, ada tradisi TC 40 hari. Ya. Menurut Ustadz itu urgensi TC itu bagi para santri bagaimana Ustadz? Dia memang harus menjadi bagian seleksi semua sisi calon kader ya. Saya sampai sekarang masih memegang prinsip itu. Ketika mereka harus berada dalam satu kawasan dan momentum TC, sesungguhnya akan terverifikasi seluruh kedirian orang itu. Ya, sikap mentalnya, nanti akan terbangun komitmennya. Dia sesuatu yang penting TC itu. Ya. Tapi memang harus berurut. Dia berurut, tidak boleh putus. Dia nggak boleh putus. Kalau putus, ya sedikit aja harus mengulang sesungguhnya. Salah satu contoh begini. Seandainya kita azamkan anak ini mau diproses menjadi kader gitu ya. Dia harus ikut terus itu. Dalam satu hari ragam kegiatannya selain amal soleh, sholat 5 waktu. Nanti kelihatan di situ. Ya, jangankan tidak sholat berjamaah, sekedar lambat kedatangannya itu sudah bisa menjadi indikator dia. Di situ ada satu gelombang kejiwaan bisa kita verifikasi. Oh, belum nyambung ini.
kemudian volume aksi yang dia lakukan itu bisa menjadi standar. Jadi TC itu penting Pak Ustaz ya. Kan akan memverifikasi sikap mental di situ dia. Makanya tidak usah malu-malu. Santri yang ikut TC militansinya teruji Ustaz ya. Ya, teruji betul itu. Dan itu enggak melihat latar belakangnya Ustaz ya. Nah, ya. Mau sarjana mau Enggak. Salah satu contoh lah Ustadz Sujai. Sarjana saja, ekonomi, TC juga. Enggak main-main itu. Ustaz lihat langsung ya saat TC. Ustadz Zainuddin Musadan meskipun sebentar TC-nya TC semua saja. Dan memang ada juga yang akhirnya ya terseleksi secara alamiah saja. Dahsyat yang jelas pokoknya TC itu bagi kami sebagai petugas Hidayatullah menjadi instrumen seleksi kader dia. Dan harus direkayasa ya. Siapa saja petugas Hidayatullah tidak melakukan proses awal ini ya di TC, ya sering kita tertipu. Kapasitasnya, integritasnya petugas itu harus diseleksi. Masya Allah. Ustaz, sebelum Ustaz ke Medan, Ustaz pernah tugas di mana Ustaz? Saya tugas di Bengkulu tahun 95. Pertama Ustaz ya? Ya pertama, 95 di Bengkulu. Waktu itu sudah berkeluarga? Sudah, punya anak 2. Berangkat tugas dari Gunung Tembak ya. Langsung Bengkulu Ustaz ya? Bengkulu. Yang saat itu dipimpin Ustaz siapa Ustaz ya? Saya menggantikan Ustadz Akib. Ustadz Akib, Ustadz Akib. Ustadz Akib 8 bulan saya untuk menggantikan lah. Selama di Bengkulu ya. Setelah Bengkulu kemudian Bengkulu 10 tahun. 10 tahun, Masya Allah. Pindah ke Medan. Dipindah ke Medan. Masya Allah. Waktu itu ditanya oleh Ustadz siapa, apakah Pak Ali masih bisa dipindah? Wah bisa. Bisa dipindah gitu. Senang aku dipindah. Dari Palu, dari Kediri awalnya, kemudian Palu, Balikpapan, Bengkulu, terus Medan saja. Medan. Ini apa namanya pengalaman hidup bersama orang di berbagai daerah. Apa sebenarnya rumus interaksinya dengan manusia itu Ustaz ya? Ketika sesungguhnya kan gini. Ketika kita memahami eksistensi diri kita, kan gitu, sebagai khalifatullah, kalau bahasanya Ustadz Abdullah Syair, ya kan itu kan, kita memang harus hadir di tengah-tengah umat. Harus itu. Ada satu reaksi dari dalam itu, kami harus hadir di situ dengan sebuah persepsi apa? Karena memang kami harus membawakan Islam itu. Ya, salah satu contoh, nggak usah ceramah, yang penting kita lewat di situ, siapa dia? Orang pasti bertanya itu. Loh, kok lewat sini ya? Setiap hari lewat sini kok begitu modelnya? Dia sudah penasaran. Nah, gitu. Jadi kepentingannya memang membawakan Islam. Jadi hadir di mana saja dengan kepentingan membawakan Islam itu sesuatu yang agung gitu. Menarik, nggak pilih-pilih tugas. Masya Allah. Tidak ada kekhawatiran. Nggak ada. Alhamdulillah selama tugas kami nggak pernah terbesit resiko itu. Ya, saya pakai prinsip yang penting saya tidak membawa masalah, tentu ya tidak ada resiko gitu. Alhamdulillah saja. Begitu prinsipnya. Eksis di semua tempat tugas saja. Ya, nyaris gangguan-gangguan itu sekedar memperindah perjalanan. Dari Bengkulu kemudian Medan, sekarang di Sibolga saja. Sibolga. Tempat tugas yang paling menantang di mana Ustaz? Yang paling menantang sungguhnya di Sibolga ini. Sibolga ini. Oh, yang sekarang ini ya? Iya. Posisi kami kan mendampingi. Saya suka
Seharusnya saya bisa diam di Medan, tapi karena masih merasa masih bisa jalan, saya mendampingi. Kalau saya dampingi ya, tapi yang serius. Ada santri saya mau bikin pondok. Kamu tahu kan sama aku, saya nggak suka main-main. Bener kamu mau bikin pondok? Nah, gitu sejarahnya. Itu DPD Ustaz ya? DPD Sibul enggak? DPD Tapteng semuanya wilayahnya. DPD Tapteng. Tapanuli Tengah. Itu semuanya paling ekstrim bagi kami. Salah satu contoh mau masuk di lokasi itu, ya karena kan belum ada apa-apa ini cerita. Merintis lagi Ustaz. Merintis betul. Saya harus dari kampus pertama ke kampus 2 ini ya sekitar 8 kilo. Bagaimana mempersiapkan sholat subuh di tempat ini, mau ketemu kader ini, ada beberapa orang. Itu hitungan bulan. Masya Allah. Ya katakanlah sholat ya, saya harus mimpin sholat subuh di tempat ini, di lokasi baru. Itu persiapannya kalau jam 4 sudah lewat. Ya. Dan itu harus melewati kampung-kampung Kristen, gereja gitu. Ya, ada hutan-hutannya. Ya bila ditahan selesailah itu. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu bagi kami sangat menarik. Masya Allah. Kalau di Bengkulu lempang-lempang saja, Medan biasa-biasa. Ya. Di usia ini Ustaz menjelang 60 atau sekarang belum menjelang 60. Menjelang 60 ya. Artinya masih bisa untuk berada pada situasi merintis itu. Bagi Ustaz bagaimana Ustaz itu? Ini kan merintis berarti gitu. Iya merintis. Ya kembali lagi ini momentum bagi kami untuk berinvestasi lah. Kalau tadi ditanyakan tentang TC, ini sesungguhnya momentum ini bobotnya melebihi daripada TC itu. Karena saya harus membuktikan di hadapan dia pekerjaan ini penting. Saya harus memberikan sebuah narasi-narasi supaya tumbuh jiwa besarnya bahwa pekerjaan ini menjadi rangkaian perjalanan yang sudah teruji. Contohnya Gunung Tembak, kayak gitu kan. Itu menjadi bagian daripada motivasi. Alhamdulillah. Tapi ini mungkin manusiawi saja kalau saya bertanya seperti ini. Gimana itu? Bertugas sudah bertahun-tahun di cabang, tentu ada rasa untuk kembali ke Gunung Tembak nggak Ustaz? Semenjak saya pernah menyampaikan sama pimpinan tertarik di mana, di Gunung Bungkil. Siapa tahu nanti bisa tinggal di situ karena di sana katanya ada kaplingan. Ya semenjak Ustadz nggak terlalu merespon, itu berarti jawaban. Sudahlah. Jadi saya saya kikis habis harapan untuk balik. Karena memang nggak direspon. Responnya kecil gitu. Yang menguatkan untuk kemudian tetap bertahan insya Allah di tempat tugas setelah melihat respon yang kecil itu. Ya berarti kami diberi kesempatan. Ini asumsinya. Saya diberi kesempatan oleh Ustadz Abdurrahman ya lebih banyak berbuat di daerah. Makanya akan ada eksplorasi terus kami. Nggak mau diem. Kecuali kaki saya sudah nggak bisa jalan, nggak bisa gerak tinggal zikir aja lah. Masya Allah. Saya punya semboyan selama tangan dan kaki bergerak, saya akan mainkan. Allahu Akbar. Gitu. Jadi Ustadz ini sudah punya cucu berapa Ustadz? Tiga orang cucu masih lihat informasinya mencangkul di Sibul kan ya. Sebagai refreshing atau memang itu memaksakan diri Ustaz? Pertama interestnya alih teknologi. Harus dibikin ini arsitek kampus. Ya, kamu harus bisa begini caranya. Ya, kalau kamu mendatangkan orang biayanya besar. Ya sengaja memang kami mau bagi sama adik-adik, sama teman-teman di situ. Begini loh cara menata kampus itu. Bukan sekedar
olahraga ya. Selain memang saya punya interest itu, saya kepingin sesuatu yang saya dapatkan di Gunung Tembak. Ya, bagaimana menata kampus sebagai miniatur peradaban itu ditangkap oleh adik-adik itu. Transformasi. Ya, apalagi dia masih muda. Nah, motivasi ideologis kami, bila ini dia tangkap kemudian nanti ditularkan ke anak-anak, kami ikut berinvestasi. Ya, gitu. Kelihatan sederhana. Gitu. Tapi harus ada sebuah transformasi yang mencerminkan itulah karakteristik kader Hidayatullah Ustaz ya. Dan memang sering orang bertanya, kenapa kok masih suka kerja? Saya memang suka kerja. Kalau nggak kerja pusing. Saya paling pusing kalau nganggur. Masya Allah. Saya kalau nganggur itu pusing. Kalau nengok ada orang yang nganggur gitu ya, nggak aktif, muyek. jadi Ustaz, apa namanya? Muyek saya. Jadi untuk melahirkan orang-orang yang orang-orang yang pusing kalau nggak kerja, itu ini menarik ini konsepnya ini. Iya, karena memang sudah terstigma dalam diri saya, Islam itu hebat, Islam itu bagus, maka orang Islam harus betul-betul konsekuen, konsisten dengan status Islam yang hebat itu. Kita harus bertanggung jawab lah intinya. Terkait keluarga Ustaz ya, mohon maaf ini Ustaz sudah dewasa dan semua berkiprah di Hidayatullah. Apa prinsip dalam mendidik anak sehingga mereka semua terkuatkan berada di Hidayatullah? Iya. Saya kalau berinteraksi dengan anak-anak, yang penting saya kasih contoh. Pokoknya seluruh gerakan tubuh saya itu contoh untuk dia. Gitu. Pembicaraan itu tidak pernah harus kami rancang lah, karena dia menjadi sebuah aset. Bahkan saya punya prinsip, mengantarkan santri jadi kader itu lebih mudah daripada mengantarkan anak sendiri menjadi kader. Masya Allah. 2 kali lipat. Ustaz ya. Saya sering mengatakan ngos-ngosan itu. Ya, kalau santri gampang, tapi kalau anak ini, saya sering sampaikan sama anak saya, ya kan saya cuma bapakmu. Ini paradigmanya ada Ustaz ya. Artinya paradigma bahwa mengkaderkan anak itu memang pekerjaan yang harus diseriusi, dihajatkan betul. Ya, makanya saya terinspirasi. Kenapa ya Nabiullah Ibrahim betul-betul dilepaskan itu anaknya gitu. Tidak berada dalam pangkuan dia, dilepaskan karena mitranya di situ waktu itu Hajar. Tapi faktanya jelas sekali, Ismail dilepaskan. Udah. Jadi interaksinya memang dengan alam, dengan kondisi di situ, dan itu sangat relevan. Saya lihat itu santri-santri yang memang bahasanya tidak ada tempat pelarian manja, cepat itu hasil. Cepat untuk terlihat itu. Pastinya itu militansinya, rasa tanggung jawabnya. Bahkan yang paling baru itu ya belum 3 tahun lah anak itu, katakan baru 1 tahun gitu. Saya tanya, kok rajin kali ini anak ini. Suatu saat saya tes, cukup nak, udah itu, gak usah diselesaikan. Oh jangan pak, sayang ini, barang ini gitu. Mubazir dia selesaikan. Dia sudah berani intervensi kebijakan saya. Cukup sampai di sini. Dan dia bisa melanjutkan. Lanjut. Ternyata kok bisa. Nah gitu. Jadi ini sebuah pengalaman yang sesungguhnya menguatkan konsep kita saja bahwa kader itu harus direkayasa. Betul. Madrasahnya saja. Iya. Saya melihat lewat acara ini sungguhnya ada satu rekayasa hebat. Nggak gampang ngumpulin saudara-saudara kita ini dengan latar belakang pendidikan, suku,
Tapi setelah saya perhatikan, aromanya itu sudah nampak. Masya Allah. Dia sudah terformat kadang. Ketemu saudaraku ini, oh iya, sudah nggak nampak ini Gunung Tembak, ini bukan orang Gunung Tembak. Saya tengok itu dari acara ini. Iya. Dari mana-mana saja. Iya. Jadi nuansanya sudah sama. Alhamdulillah. Ustaz, kita semua mendengar bahwa istri sedang diuji dengan penyakit berat saja. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keringanan, kesembuhan saja, dan kesabaran di dalam menghadapi ujian dari Allah. Bagaimana Ustaz menjadi pasangan suami istri yang sabar apapun kondisinya? Iya. Kami sejak awal menerima tawaran nikah, itu bagian daripada rentetan berislam kami, kan gitu. Waktu itu apakah siap nikah? Siap. Jadi nikah bagi kami memang bukan potongan perjalanan saya di Hidayatullah. Dia menjadi mata rantai gitu. Sehingga saya tidak repot mengelola atau memanage kehidupan berumah tangga kami. Jadi perjalanan rumah tangga kami harus menjadi bagian arus perjalanan gerakan. Itu aja kami itu. Makanya saya bangga sama istri saya. Dalam kondisi sakit masih rela mendampingi kami. Masya Allah. Ekstrim loh itu. Nggak bisa apa-apa. Sejak sakitnya di mana, Ustaz? Sakitnya di Medan ya. Kemudian saya bawa ke Sibolga, masih bisa. Dengan stamina yang masih sangat terbatas. Yang penting dia senang. Masya Allah. Kamu siap? Iya. Saya bawa. Dalam kondisi sakit Pak. Sakit parah. Sakitnya apa, Ustaz? Mohon maaf. Sakit gagal jantung. Sehingga saya betul-betul mendapatkan tarbiyah dari istri. Istri dalam kondisi seperti itu masih sanggup berada di kawasan perintisan. Masya Allah. Dan itu tidak mengada-ada. Sehingga ya semua kondisi dalam perjalanan berumah tangga saya ya konsekuensi mendakwahkan Islam. Begitu. Dan di saat ini istri sebenarnya butuh pendampingan Ustadz karena sakit parah. Ustadz diizinkan untuk hadir Rakornas seperti ya. Saya betul-betul sampaikan, Umi tidak boleh tertekan, tidak boleh kasihan. Saya 2 kali nggak hadir, nggak apa-apa. Biar nanti saya yang menyampaikan, ya. Saya nyampaikan sama Ustadz gitu ya, bahwa saya harus fokus merawat Umi. Namun kalau ada detakan kecil, sampaikan sama kami. Nah gitu. Akhirnya diputuskan silahkan berangkat. Berangkat. Dan ini menjadi bagian sebuah pengorbanan istri kami ini. Allahu Akbar. Ya. Gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Banyak hal ini yang kita rekam, kita ambil sebagai spirit. Iya. Saya menjadi merasa bahwa harus banyak belajar dari Ustaz Ali Hermawan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.